Tradisi rasol digelar setiap bulan 3 atau 4, yakni ketika musim tanam sudah usai. Penyelenggaraannya hampir tanpa persiapan khusus selain kesepakatan waktu dan tempat. Warga akan datang bersama ternak masing-masing dengan sukarela. Oleh karenanya, tempat dipilih yang paling strategis. Biasanya jarak tempuh tempat penyelenggaraan adil bagi seluruh masyarakat di Bululanjang. Nah, ini nih yang saya bilang, jadi kegiatan rasol ini sendiri, jadi setelah dibikinkan jamu, terus dibikin kalung-kalungan jajan, nah ini disuntik. Nah, tadi saya lihat sekilas suntiknya itu berupa vitamin-vitamin, ada vitamin B, pokoknya intinya biar sapinya itu sehat. Lihat dibikin baris gini. Wah. Saya yakin sih sebenarnya sapi-sapinya kaget kena suntikannya. Oh. Wah, ini yang besar. Oke. Wow. Di kulit ya, Pak? Di daging. Pas di sini ya. Di Bululanjang, pengobatan sapi seperti sebuah perayaan. Apalagi di Pulau Bawean, tenaga kesehatan hewan juga tidak banyak. Melalui penyelenggaraan rasol, diharapkan dapat memaksimalkan proses pengobatan ternak yang dimiliki oleh seluruh masyarakat. Sudah selesai suntik. Sekarang kita siap menuju pantai mandi air asin. Wow. Ya, ayo, duluan. Desa Bululanjang tidak memiliki wilayah pesisir, sehingga untuk proses memandikan sapi, masyarakat akan memakai wilayah desa lain yang memiliki pantai. Namun hal ini tidak menjadi persoalan, sebab silaturahmi antar desa di Bawean terjalin harmonis sejak lama. Dari puluhan desa yang ada di Pulau Bawean, rasol hanya dimiliki oleh desa Bululanjang. Praktis, tradisi ini banyak dinanti masyarakat desa lainnya. Rasol seperti menyatukan masyarakat di Pulau Bawean untuk ikut merasakan kehidupan agraris masyarakat Bululanjang. Baiklah. Habis direbutin jajannya langsung berenang. Memandikan sapi di air asin dijadikan cara untuk membersihkan ternak karena diyakini dapat membunuh kutu hewan dengan lebih mudah. Nah, ini rasol ini memang diadakan setahun sekali. Pokoknya bertepatan dengan selesai habis masa tanam, panen. Nah ini, sapi-sapinya dimandiin ke air asin. Jadi bukan hanya sekedar mandiin sapi yang saya lihat. Ini yang punya juga pengen mandi bareng sama sapinya. Nah itu. Tapi beda daerah, beda lagi tradisinya. Masih nggak terlalu jauh dari sini, ada tradisi tok-tok. Abis ini saya mau lihat kayak apa ya. Mandi! Mandi! Masyarakat Desa Daun memiliki cara berbeda dalam memperlakukan sapi. Sapi peliharaan akan diadu di lapangan terbuka yang populer dengan sebutan tok-tok sapi. Biasanya, sapi-sapi yang menang aduan harganya akan melambung tinggi. Oke, jadi main talentnya, artisnya tetap sama, tetap sapi. Nah, tapi memang treatmentnya aja yang berbeda. Kalau misalnya di Bulu Panjang, itu they show how they appreciate sapinya gitu. Jadi mereka suntik, mereka kasih makan, mereka kasih jamu, lebih ke situ. Tapi kalau di sini, di desa sebelah, ini lebih ke hiburan masyarakatnya justru. Yaitu tadi, karena di Bawean ini sendiri banyak sekali pendatang, jadi ada percampuran banyak sekali suku dan tradisi.
Kalau saya prefer yang mana? Saya sih prefer yang di bulu panjang ya, karena sapi, aduh kepala saya kasihan. Jadi benar ya kan ada kata-kata tuh ibarat sapi dicucuk hidungnya gitu. Jadi kalau udah dicucuk hidungnya dia menurut. Padahal sebenarnya aslinya sapi itu kalau mau dilihat karakternya yang kayak tadi itu. Dia udah lihat ada sapi jantan di ujung, dia udah lari aja udah kejar. Tapi begitu dipasang ya udah dia nurut sama yang. Nah, jadi karena memang pasang surut di sini tuh tinggi, jadi kalau misalnya pas surut benar-benar mereka nggak bisa pakai perahu. Nah, ini adalah satu-satunya jalan penghubung antara Pulau Gili Barat ke Pulau Bawean. Nah, ininya sih udah lumayan bagus nih, tapi ada mereka buka seperti pintu-pintu air seperti ini. Jadi air ini kan akan pasti masuk ke dalam rawa-rawa. Nah inilah satu-satunya jalannya seperti ini. Jadi apapun kegiatannya, mau masyarakat mau mungkin ke kebun kah, atau mau ke rumah sakit yang ada di Pulau Bawean ya, bayangkan. Masyarakatnya yang sakit, ditandunya lewat sini. Bambu ori atau bambusa bambos adalah jenis bambu keras dengan duri pada rantingnya. Diameternya tidak terlalu besar dan terlapisi kulit luar dengan ruas yang tebal. Bagian dalam bambu ori terdiri dari serat besar yang sangat kaku. Kunci kekuatan dari jenis bambu yang banyak terdapat di Indonesia ini, sehingga sering dipakai untuk keperluan konstruksi. Wes, gotong royongnya keren ya. Nah, jadi di sini penggunaan materialnya itu bambunya pring ori, bambu ori. Bambunya biasa, kegiatan anyamannya juga seperti biasa cara anyamnya, tapi yang luar biasa pemanfaatannya. Jadi bayangin, udah dianyam sebesar-besar itu untuk jembatan yang tadi kita lewatin tuh. Itu jadi di atas bambu itu nanti dia akan taruh seperti anyaman ini. Jadi biar lebih safe jalannya. Pemilihan bambu orinya itu sendiri juga pasti pakai survei karena bambu ini terkenal dengan bambu yang keras. Tengah apa lagi? Ini kuat ya, diinjek ya? Ya kuat. Nah, pemilihan bambu orinya sendiri juga sembarang aja bisa. Mau yang muda, mau yang tua, boleh. Iya sih, berasa nih waktu dipijak. Pembagian kerja dilakukan untuk memaksimalkan waktu, sebab masyarakat Gili Barat sebenarnya adalah masyarakat nelayan. Tidak setiap hari semua warga dapat berkumpul di darat. Anyaman sih, tapi berat ya. Bayangin satu anyaman ini 6 batang bambu, jadi Puas saja hubungan beririsan. Sistem konstruksi knockdown jembatan menjadi penghubung sementara warga Gili Barat ke Pulau Utama Bawean. Meski cuma bertahan sementara karena faktor cuaca, pemanfaatan bambu menjadi solusi jembatan yang praktis sekaligus murah meriah. Gas dulu lah biar
Ini luar biasa menurut saya. Jadi untuk pondasi mereka memang pakai batu-batu yang ada di sini. Nah, memang kebanyakan itu karang-karang yang sudah mati ya. Itu tadi seperti yang Bapak jelasin, ya mereka pecah aja pakai linggis. Ini tuh memang benar-benar swadayanya masyarakat di sini. Kalau dulu satu orang yang sudah bisa bekerja, satu orang dewasa yang sudah mampu mengumpulkan batu, itu bertanggung jawab mencari batu lalu membuat pondasi jembatan ini sepanjang 10 meter dulu. Sekarang berkurang 7 meter. Tapi masih tetap. Sekarang satu orang tuh harus bikin 3 meter. Jadi kalau misalnya itu orang nggak mau berarti bayar orang, Pak. Bayar orang ya? Tapi kebanyakan di sini masyarakat memang kerjain ya. Kerja sendiri, cari batu sendiri, mereka bikin itu pondasi buat jembatannya sendiri. Batunya benar-benar batu karang yang udah mati. Ya, saya ikut nyebur, nggak apa-apa. Kak, lihat. Benar-benar karang. Cuman ya itu memang mereka pilih karang-karang yang sudah mati. Nah ini yang batu yang tadi kita ambil. Nah jadi memang setiap pembaruan gitu. Jadi setiap jembatannya dibenerin, diperbaiki. Nah jadi bukan selain itu bambunya aja yang baru, tapi pondasinya juga ditambah. Nah pondasinya ini sendiri kan karena pasang surutnya yang gila-gilaan di sini, jadi harus terus ditambah. Karena kalau nggak, ya itu ambles. Percuma gitu jembatannya diperbarui kalau pondasinya nggak diperbagus ya. Tadi Ibu bilang abis selesai bikin jembatan, ngerapin jembatan, kita makan cemilan khas dari Bawean. Ternyata roti goreng, oke. Nah, jadi balik lagi ke masalah gotong royong. Bayangin ini jembatan nggak semeter 2 meter, 1 kilo jembatannya. Dan proses pembuatannya sudah dari, kalau saya tanya Pak Kadus, udah lebih dari 10 tahun yang lalu. Bayangin, ngumpulin batunya ini sendiri, batu karang matinya ini sendiri, kan lama ya prosesnya. Nah, jadi luar biasa gitu. Biar bisa sampai ke Pulau Baweannya, masyarakat di sini bikin jembatan sendiri ya kayak begini caranya. Terima kasih Ibu. Air jeruk. Hai, selamat datang di Gilinoko. Bagus ya pemandangannya, jadi memang seperti ini, pasir putih, pantai yang cantik. Nah, saya sebenarnya udah ditunggu sama Bapak. Mana ya, belum kelihatan. Ini kita mau snorkeling sambil nyari lauk pauk juga buat makan siang nanti. Lokasinya mana, Bapak Ibunya belum kelihatan, berarti saatnya kita santai-santai dulu. Enjoy the view. Selamat datang di Gilinoko. Laut di sekitar Pulau Bawean adalah perairan dangkal dengan kedalaman berkisar antara 2 hingga 40 meter. Di sekitar pulau ini juga terdapat banyak terumbu karang. 80% lebih terumbu karang di Bawean masih cukup terjaga. Reef tempat saya snorkeling ini disebut warga dengan nama Karangcet atau spot karang dangkal yang letaknya 4 mil dari Desa Daun. Terumbu yang ada didominasi karang keras. Kondisinya cukup terjaga dan elok dipandang mata. Beberapa warga pesisir masih mencari ikan dengan cara menembak. Ini pun hanya sesekali saja.
Ikan yang banyak diambil untuk dikonsumsi adalah jenis kerapu, baronang, dan spesies cumi-cumi atau sotong yang masih banyak dijumpai di sini. Kegiatan snorkeling di Pulau Bawean baiknya dilakukan ketika kondisi perairan sedang teduh setelah bulan Maret hingga bulan Juni. Pada rentang waktu ini, visibilitas air sangat tinggi, arus tidak terlalu kencang, dan cuaca pun bersahabat. Karangnya didominasi sama hard coral. Jadi kalau saya lihat memang sedikit soft coralnya, hampir tidak ada bahkan. Karakter masakan di Bawean sendiri ada dua yang dominan. Pertama cenderung pedas dan asam atau manis berkuah kental. Sudah selesai snorkeling, saatnya mengisi perut. Nah, ini kita mau makan masakan khas dari Bawean nih. Di sini dibilangnya kelaceleng, kela manis. Kelaceleng tuh kela hitam ya, atau kela manis. Nah, kalau misalnya saya lihat bumbunya simpel aja, tapi bahan utamanya ini cumi. Nah, cuminya ini tintanya nggak dibuang, jadi saya kebayangnya seperti cumi masak hitam mungkin. Betul ya, Kak? Asik. Sebentar, sebelum makan kita siapin dulu bumbu-bumbunya ya. Tinta pada cumi-cumi diyakini mampu membantu tubuh kita melawan kanker. Tinta cumi sendiri adalah senyawa campuran antara gula protein dan lipid. Riset yang dilakukan ilmuwan Jepang menyatakan bahwa senyawa ini dapat mengurangi resiko kanker pada manusia. Wow, sudah ada bau-bau harum. Nah, ini memang kita dapurnya agak-agak darurat nih, karena ini lagi angin barat. Jadi kita harus cari tempat yang benar-benar bersembunyi sedikit, biar apinya bisa marak, bisa menyala. Kalau enggak, susah kasih nyala apinya. Ini lama nggak masaknya? Enggak ya? Sebentar ya? Sebentar. Baunya sudah enak. Tuh enak banget pokoknya. Habis snorkeling, lihat pemandangan yang indah-indah, lalu ditutup dengan acara makan, mengisi perut dengan pemandangan yang indah juga. Pokoknya ini luar biasa. Kalau berkesempatan mampir ke sini, ini harus nyobain makanan ini. Cumi hitam ini memang sebenarnya ada ya, beberapa daerah saya juga pernah coba, di Medan juga ada. Cuman memang beda-beda aja penyajiannya dan kekentalan kuahnya yang beda. Tapi kalau untuk masalah rasa, makanan Indonesia yang penuh rempah, penuh bumbu, sedep banget lah pokoknya. Tanpa kan?